Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ismayada dengan NIM 860221305. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil praktikum tentang simbiosis pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana hubungan tersebut bisa saling menguntungkan, merugikan, atau netral bagi salah satu pihak. Dalam kegiatan ini, saya mengamati 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Berikut ada beberapa contoh yang saya temukan di sekitar rumah, yaitu benalu dan pohon inangnya. Benalu hidup menempel pada cabang atau batang pohon dan menyerap air serta sari makanan dari pohon tersebut. Akibatnya, pohon inang menjadi lemah karena kehilangan sebagian nutrisinya. Yang kedua, ada jamur dan kulit manusia. Jamur tentu dapat tumbuh pada kulit manusia, menyebabkan rasa gatal atau penyakit kulit. Jamur diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan makanan, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya terganggu. Berikutnya ada lalat dan buah-buahan. Lalat sering hinggap di buah yang matang dan bertelur di permukaannya. Larva lalat kemudian merusak buah, sehingga lalat diuntungkan sementara buahnya rusak. Berikutnya ada kucing dan kutu. Kutu hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya. Kutu mendapat makanan, sedangkan kucing merasa gatal dan bisa mengalami iritasi kulit. Yang terakhir ada nyamuk dan manusia. Nyamuk betina menghisap darah manusia untuk kebutuhan berkembang biak. Nyamuk diuntungkan sementara manusia dirugikan karena gatal dan berisiko tertular penyakit. Jenis simbiosis berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi jika satu organisme mendapat keuntungan, sedangkan organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Beberapa contoh yang saya temui di sekitar rumah antara lain bunga anggrek dan pohon mangga. Anggrek menempel pada batang pohon mangga untuk mendapatkan sinar matahari dan tempat hidup yang tinggi. Pohon mangga tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil zat makanannya. Yang kedua ada sarang burung dan pohon. Burung membuat sarang di cabang pohon untuk mendapat perlindungan atau tempat berlindung dan menetaskan telur. Pohon tidak terganggu oleh keberadaan sarang tersebut. Berikutnya ada lumut dan tembok. Lumut tumbuh menempel di tembok yang lembab. Lumut mendapatkan tempat hidup dan air dari permukaan tembok, sementara tembok tidak dirugikan secara langsung. Berikutnya ada tumbuhan paku dan pohon inangnya. Paku menempel di batang pohon besar untuk mendapatkan tempat dan sinar matahari. Pohon inang tidak dirugikan karena paku tidak menyerap zat makanannya. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Beberapa contoh di sekitar rumah yang saya temui yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga sebagai makanannya, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Keduanya saling menguntungkan. Berikutnya ada tumbuhan dan cacing tanah. Cacing mengemburkan tanah sehingga akar tumbuhan mudah tumbuh dan menyerap air. Sebaliknya, cacing memperoleh makanan dari sisa-sisa bahan organik di tanah. Yang terakhir ada semut rangrang dan pohon. Semut rangrang membuat sarang di pohon dan menjaga pohon dari serangan serangga lain atau manusia. Sebagai gantinya, semut mendapatkan tempat tinggal dan sisa makanan dari pohon tersebut. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme adalah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan.
Contohnya benalu dan pohon inang, kutu dan kucing, nyamuk dan manusia. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya anggrek dan pohon mangga, lumut dan tembok, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu simbiosis mutualisme, di mana kedua pihak itu saling diuntungkan, contohnya kupu-kupu dan bunga. Simbiosis ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup saling berinteraksi dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.